Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita lanjutkan materi kemarin yang berjudul mengenal komputer. Oke guys, kemarin kita sudah bahas spesifikasi komputer secara software yang ada di My Computer dan Property. Kita sudah lihat dari jenis nama, prosesor, RAM, produk ID, device ID, sistem tipe, dan Windows. Oke. Yang kita bahas sekarang ini adalah tentang jenis-jenis prosesor. Yang pertama yang kita bahas di sini adalah prosesor Intel Core i3 ya. Dimana kemarin kita sudah bahas beberapa jenis prosesor, tapi kali ini saya membahas prosesor yang tipe generasi 10 ya, generasi sekarang. Oke. Kenapa kita harus tahu? Karena satu jenis prosesor aja yang saya jelaskan hari ini itu banyak tipenya ya. Salah satu contohnya adalah Core i3. Core i3 ini mempunyai spek yang berbeda-beda ya, mulai dari frekuensi 1 GB sampai frekuensi 3,9 GHz, dan ini pun harganya berbeda. Jadi mempengaruhi semua ya. Ini 1,3 GHz adalah kecepatan daripada prosesor tersebut. Nah, di sini ada CC-nya. CC adalah penyimpanan saat perintah. Jadi ketika prosesor itu memerintah, dia ada data ya, ada data coding yang masuk ke prosesor tersebut ya, sehingga diaplikasikan oleh RAM. Untuk kecepatan itu disebut frekuensi, kecepatan dia bekerjanya. Ini dimulai dari 1 GHz dan seterusnya tadi yang sudah saya bahas. Dan itu yang ketiga adalah tab inti yang saya bahas. Nah, inti itu apa sih? Nah, inti ini adalah di dalam satu prosesor itu ya ada berapa core ya. Teknologi yang sekarang sudah mulai berkembang ya. Dulu masih zamannya core to dual core, itu satu prosesor isinya 2 core ya, 2 core atau 2 inti. Nah, untuk Core i3 yang tipe terendah 1 GHz itu juga masih memiliki 2 inti ya. Nah, untuk yang tipe 2,3 GHz ini saya bicara Core i3 generasi 10 ya, bukan yang generasi 9, 8 atau bahkan sebelumnya. Nah, di generasi 10 Core i3 sudah mulai menempatkan 4 inti ya, 4 inti. Jadi dalam satu prosesor itu ada 4 inti core ya, inti core yang bobotnya 2,3 GHz ya, satu intinya. Gimana sih cara kita ngecek inti core kita? Oke. Gini caranya. Yang pertama kita masuk ke disk komputer, kedua klik kanan, kemudian klik manajemen. Untuk mengetahui core kita di rumah, laptop atau PC kita, kita cukup ngeklik yang tadi saya sebutkan, terus kita langsung aja ke device manager. Nah, di device manager ini kita langsung pilih prosesor. Nah, ini yang saya maksud inti core ya. Inti core dari satu prosesor mempunyai inti 4. Jadi 2,3 GHz ini tapi ada 4 ya. Jadi lumayan ya. Kalau kita buka text manager pun di performa juga kelihatan ya, kelihatan. Oke, kita lihat. Oke. Ya. Di sini diterangkan 2,3 GHz ya. Soket 1 maksudnya prosesor 1 ya. Di sini bahasanya cores ya. Core yang utama 2,
dengan logical processor 4. Ini maksudnya inti core ya, inti core-nya 4 ya. Sini juga dibahas ya. Oke. Ya. Ini kita bicara Core i3 aja ya. Dari Core i3 ini aja sudah ada kurang lebih 21 tipe ya, model dari mulai 1, GHz sampai 3,9 GHz. Tentunya harga dari sini itu semakin bertambah ya, semakin mahal. Oke, lanjut. Yang kedua saya bahas adalah Core i5 ya. Core i5 ya, dimana harganya pun juga lebih tinggi daripada Core i3 ya. Di Core i5 ini juga sama ya, tapi malah dia frekuensinya yang paling murah daripada Core i5 itu adalah 700 MHz, belum sampai 1 GB, tapi CC-nya sudah 6 MB ya. Jadi dia sama ya. Tipe kedua lebih mahal 800 MHz, yang ketiga 1 GHz, keempat 1 GHz, terus sampai yang terakhir tertinggi yang paling mahal 6 core. Terus dengan kecepatan 4,10 GHz, dan dia juga punya penyimpanan perintah itu 12 MB ya, itu disebut CC ya. Berarti logika kita, kalau kita menggunakan Core i3 tipe tertinggi, core kita akan bertambah 6 ya, akan bertambah 6, jadi 6 core ya. Untuk mengetahuinya gimana ya, itu tadi yang saya lihat ya, di My Computer, klik kanan properti device. Dan untuk set kemampuan, nah banyak aplikasi yang membutuhkan virtual, contohnya emulator ya, seperti emulator Android atau VirtualBox. Itu dia butuh meminjam daripada prosesor utama sebuah komputer atau laptop atau PC. Oke, ini yang kita bahas hanya Core i5 itu sudah sampai 27 item. Jadi harganya otomatis yang pertama ini yang paling murah, yang kedua ini agak mahal, sampai yang supernya ya, yang ke 27 4,1 GHz. Nah, di sini juga yang ketiga adalah Core i7 ya, Core i7. Nah, ini Core i7 dia dulu ini paling tertinggi, tapi beberapa tahun ini sudah ngeluarin generasi berikutnya. Nah, di Core i7 juga sama, yang paling terendah itu adalah 4 GB dengan inti 4, frekuensinya kecepatannya 1, GHz, tapi CC-nya sudah 8 Mbps ya. Oke. Dari kita bahas Core i7 ya, itu dia mempunyai inti 6 ya, di prosesor 1,10. Nah, di 1,2 dia turun ya, mungkin karena kecepatannya tinggi, intinya diturunin jadi 4. Tapi kalau kita beli yang 2,0 itu sudah 8 ya, atau disebut octa-core. Luar biasa, ini cepet banget ya. Terus dia mempunyai CC 16 MB. Jadi saran saya, kalau mau beli laptop atau komputer yang Core i7 budgetnya, pilih yang 2,0 ke atas, baik itu laptop ataupun komputer, karena core-nya lebih perfect dia. Oke. Terus kita lihat yang paling mahal di tipe ke-20 daripada Core i7 generasi 10 ya, yaitu 8 inti dengan kecepatan per intinya 3,8 GHz dengan memori CC 16 MB ya. Jadi kalau kita menggunakan Core i7, kita bakal lihat prosesor kita 8 numpuk ya, dan bukan main cepetnya, luar biasa ya. Teknologi sekarang semakin luar biasa, memudahkan kita untuk berinteraksi dengan komputer kita. Oke, langsung saja yang terakhir, yang 4.
Yang keempat adalah tipe yang super sekali di Intel, yaitu Core i9 ya, atau Core i9. Dia dengan intinya luar biasa. Yang paling rendah aja dia sudah make 10 core ya, 10 inti ya, 1,9 GHz dengan CC 20 Mbps, luar biasa ya. Yang paling terendahnya aja, coba kita lihat yang tertingginya. Yang tertingginya di urutan ke-11 yaitu dengan 3,6 GHz ya, dengan CC 620 Mbps. Berarti kalau kita beli Core i9, core-nya ada 10 ya, ini khusus wah gaming, desain grafis, semua game, apa software yang berat, ajib banget kalau pakai prosesor ini. Oke, tapi prosesor pun juga harus diimbangi dengan adanya RAM ya. Dengan adanya RAM harus diimbangi. Oke, itu saja video dari saya untuk materi pengenalan komputer bagian yang oke. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.